Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya hak paling fundamental yang dimiliki Tuhan atas diri kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah inti dari 40 hadis tentang hak Robbul Alamin. Kita mencari jawaban dari pertanyaan yang paling mendasar ini, hubungan antara kita sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta. Oke, jadi peta perjalanan kita kali ini ada 5 bagian penting. Kita mulai dari pengantarnya dulu, terus kita dalemin apa itu fondasi iman, apa ancaman terbesarnya, gimana wujud nyatanya dalam hidup, dan terakhir kita tutup dengan sebuah wasiat yang wow, kuat banget. Yuk kita mulai. Jadi kenapa sih kumpulan hadis ini tuh fundamental banget? Jawabannya simpel. Karena tujuannya itu buat jawab pertanyaan paling esensial dalam hidup kita. Apa sih hak utama Sang Pencipta atas diri kita? Jadi penulisnya ini ngikutin tradisi para ulama hebat terdahulu, sengaja ngerangkum 40 hadis ini fokus ke satu tema utama. Dan tema ini tuh bukan cuma topik biasa ya, ini benar-benar fondasi dari segalanya dalam agama kita. Hak-hak Allah, Rabb semesta alam, atas semua ciptaannya. Nah, yang menarik ternyata seluruh bangunan iman kita itu ya berdiri di atas satu pilar aja. Satu pilar yang kokoh banget. Pilar apa itu? Yuk kita lihat. Pilar itu namanya tauhid. Gampangnya gini, tauhid itu keyakinan mutlak bahwa semua ibadah kita, mau itu doa, harapan, pengabdian, itu cuma dan cuma untuk Allah. Nggak ada perantara, nggak ada sekutu. Inilah titik awal dari semua perjalanan iman kita. Dan kerennya, hadis pertama di buku ini langsung to the point. Dalam dialog yang simpel banget sama sahabatnya, Mu'ad, Nabi Muhammad SAW itu ngerangkum hak utama Allah ini dengan begitu jelas dan lugas, nggak pakai ribet. Oke, kalau tauhid itu fondasinya, berarti ada dong sesuatu yang bisa ngeruntuhin bangunan itu kan? Nah, ayo kita kenali bareng-bareng. Apa sih ancaman terbesar buat iman kita? Ancaman itu namanya syirik. Ini tuh kebalikannya tauhid, menyekutukan Allah dalam ibadah. Kenapa ini dosa paling besar? Ya karena syirik itu nyerang langsung haknya Allah yang paling dasar. Bahkan, ya di salah satu hadis disebutin, kalau sebuah amalan kecampur sedikit aja sama syirik, Allah bakal tinggalin amalan itu semuanya. Ngeri kan? Dan syirik ini bukan cuma teori loh. Kumpulan hadis ini nunjukin contoh-contoh nyata dalam hidup kita. Mulai dari yang kelihatannya sepele, kayak gantungin harapan ke jimat, atau percaya sama ramalan dukun, sampai sumpah pakai nama selain Allah. Ini pengingat banget buat kita, kalau syirik itu bisa nyelinap entah lewat keyakinan di hati atau perbuatan kita sehari-hari. Oke, jadi kita udah tahu nih, fondasinya tauhid. Ancamannya syirik. Terus, gimana dong wujud nyata keyakinan ini dalam kehidupan sehari-hari seseorang? Kayak apa bentuknya? Nah, hadis Jibril yang super terkenal itu ngasih kita kayak peta pendakian spiritual gitu. Ada 3 level. Kita mulai dari level Islam. Ini soal apa yang kita lakuin secara fisik yang kelihatan. Terus, naik ke level iman. Ini soal apa yang kita yakini di dalam hati. Dan puncaknya, itu ihsan. Sebuah kondisi di mana kita ibadah tuh dengan kesadaran penuh, seolah-olah kita beneran ngelihat Dia. Salah satu wujud keyakinan yang sering banget disalahpahami itu tawakal. Nah, hadis-hadis di sini ngelurusin nih, tawakal itu bukan pasrah buta ya, bukan berarti diam aja nunggu keajaiban datang. Justru sebaliknya, tawakal itu kepercayaan total sama Allah yang muncul setelah kita usaha maksimal. Ini beda banget sama sikap, coba tadi aku begini, penyesalan yang pasif gitu, yang justru dilarang karena bisa ngebuka pintu buat keraguan. Dan akhirnya, sebagai penutup, kita sampai di sebuah wasiat agung. Sebuah pesan pamungkas yang ngerangkum semua yang udah kita bahas, sekaligus ngasih panduan praktis buat kita melangkah ke depan. Wasiat terakhir dari Nabi SAW ini puitis tapi kuat banget. Beliau pakai metafora yang, wah kebayang banget, gigitlah dengan gigi geraham. Ini bukan cuma saran buat pegang, tapi perintah buat nyengkram erat ajaran beliau dan para penerusnya. Terutama ya pas kita lagi ada di tengah badai perbedaan pendapat dan kebingungan. Jadi, kalau kita rangkum semua, intinya ada di 4 pilar ini. Pertama, murnikan tauhid sebagai fondasi. Kedua, jauhi syirik sebagai penghancurnya. Ketiga, sempurnakan iman dan amal, wujudkan keyakinan kita. Dan keempat, berpegang teguh pada sunnah sebagai kompas di saat bingung. Inilah inti dari memenuhi hak-hak Sang Pencipta. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa hak-hak Allah, tapi bagaimana? Gimana caranya kita bawa pemahaman ini dari sekedar di kepala, turun ke hati, dan jadi nyata dalam setiap tarikan napas dan langkah kita sehari-hari.